Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Irma dengan NIM 12180220198 kelas 3A Agroteknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur hara tumbuhan. Pengertian unsur hara. Unsur hara terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Unsur hara makro terdiri dari C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, dan S. Unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Unsur hara mikro terdiri dari Fe, Mn, B, Mo, Cu, Zn, dan Cl. Unsur hara makro. A. N atau nitrogen. N berasal dari bahan organik, pengikatan oleh mikroorganisme dari udara, pupuk, dan air hujan. Fungsi dari N yaitu memperbaiki pertumbuhan vegetatif dan pembentukan protein. Tumbuhan kekurangan N ditandai dengan pertumbuhan akar terbatas, tanamannya kerdil, dan daun-daun kuning dan gugur. Tumbuhan kelebihan N ditandai dengan memperlambat kematangan tanaman, batangnya lemah dan mudah roboh, dan mengurangi daya tahan tanaman terhadap penyakit. Pertumbuhan bentuk N dalam tanah melalui proses aminisasi, amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. B. Fosfor atau P. P berasal dari bahan organik, pupuk buatan, dan mineral dalam tanah. Fungsi P yaitu memperkuat batang sehingga tidak roboh, menyimpan dan memindahkan energi, dan berperan dalam metabolisme karbohidrat. Tanaman kekurangan P ditandai dengan pertumbuhannya terhambat atau kerdil, daunnya menjadi hijau, dan lain-lain. C. Kalium atau K. Fungsi K yaitu pembukaan pati, mengaktifkan enzim, dan proses fisiologis dalam tanaman. Tanaman kekurangan K ditandai dengan klorosis pada daun tua dan pinggir-pinggir daun berwarna coklat. Tanaman kelebihan K yaitu penyerapan Ca dan Mg terganggu dan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. D. Kalsium atau Ca. Fungsi Ca yaitu dibutuhkan enzim untuk metabolis karbohidrat, untuk menyusun klorofil, dan memperkuat batang. Tumbuhan kekurangan Ca ditandai dengan kuncup-kuncup muda yang telah tumbuh akan mati dan pertumbuhan sistem perakarannya akan terhambat. E. Magnesium atau Mg. Fungsi dari Mg yaitu untuk transportasi fosfat, menciptakan warna hijau pada daun, dan berperan dalam pembentukan buah. Tumbuhan kekurangan Mg ditandai dengan daun-daun tua mengalami klorosis dan daun-daun muda terbakar oleh sinar matahari sehingga warna daun berubah menjadi coklat. F. Sulfur atau S. Fungsi S yaitu pembentukan asam amino dan pertumbuhan tunas, pertumbuhan anakan pada tanaman, dan berperan dalam pembentukan klorofil. Tumbuhan kekurangan S ditandai dengan daun-daun muda mengalami klorosis, jumlah anakannya terbatas, dan tanamannya tumbuh lambat atau kerdil. G. Hidrogen atau H. Fungsi hidrogen yaitu sebagai bahan untuk membuat karbohidrat. Tanaman kekurangan H ditandai dengan kekurangan air yang menyebabkan tanaman layu atau bahkan mati. H. Karbon atau C. Fungsi dari karbon yaitu sebagai bahan pembangun organik, diserap oleh tanaman dalam bentuk O2 dan diabsorpsi oleh tanaman dalam bentuk CO2. I. Oksigen atau O. Fungsi O yaitu diambil tanaman dalam bentuk CO2, diperlukan dalam proses pernapasan, dan terdapat bahan organik sebagai atom. Unsur hara mikro. A. Besi atau Fe. Fungsi Fe yaitu untuk pembentukan klorofil, berperan dalam proses pernapasan, dan sebagai aktivator dalam proses biokimia dalam tumbuhan. Tanaman kekurangan Fe ditandai dengan pada tulang daun terjadi klorosis, daun muda banyak menjadi kering dan gugur, dan pertumbuhan tanamannya terhambat karena daun berguguran dan mati mulai dari pucuk. B. Mangan atau Mn. Fungsi Mn yaitu diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan protein, berperan penting dalam mempertahankan kondisi hijau daun, dan berperan sebagai enzim peroksidase. Tumbuhan kekurangan Mn
ditandai dengan pertumbuhan tanamannya menjadi kerdil, pembentukan biji-bijiannya kurang baik, dan terjadi klorosis pada daun muda. C. Tembaga atau CU. Fungsi CU yaitu berperan penting dalam pembentukan hijau daun dan diperlukan dalam pembentukan enzim. Tanaman kekurangan CU ditandai dengan ujung daun secara tidak merata, sering ditemukan layu, pada bagian daun muda tampak layu dan kemudian mati. D. Seng atau ZN. Fungsi ZN yaitu pembentukan hormon tumbuh atau auksin, berperan dalam pertumbuhan vegetatif dan berperan dalam mendorong perkembangan pertumbuhan. Tumbuhan kekurangan ZN ditandai dengan terjadinya penyimpangan pertumbuhan pada bagian-bagian daun tua dan pada padi sawah, adanya pemutihan bagian tengah daun yang menyebabkan daun tidak mau terbuka. E. Boron atau B. Fungsi B yaitu mengangkut karbohidrat, menaikkan mutu tanaman sayuran dan buah, dan berfungsi dalam perkembangan bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif. Tanaman kekurangan B ditandai dengan mati pucuk, mobilitasnya rendah, dan daun lebih berwarna gelap dibanding daun normal. F. Klor atau Cl. Fungsi Cl yaitu memperbaiki dan meningkatkan hasil kering dari tanaman sebagai pemindah hara tanaman dan mencegah kehilangan air yang tidak seimbang. Tumbuhan kekurangan Cl ditandai dengan pola percabangan akar abnormal, daun lemah dan layu, dan warna keemasan pada daun. G. Molybdenum atau MO. Fungsi MO adalah berperan dalam mengikat nitrogen oleh mikroba pada leguminosa sebagai katalisator dalam mereduksi nitrogen dan sebagai kofaktor pada beberapa enzim penting. Tumbuhan kekurangan MO ditandai dengan pertumbuhan tanamannya terhambat, daunnya menjadi pucat dan mati, dan pembentukan bunganya terhambat. Bentuk unsur hara yang digunakan tanaman. Yang pertama, unsur hara makro. A. Nitrogen atau N diubah dalam bentuk NH+, NH4+ atau NO2- atau NO3-. B. Fosfor atau P diubah dalam bentuk HPO42- atau H2PO4-. C. K. Kalium atau K diubah dalam bentuk K+. D. Ca atau kalsium diubah dalam bentuk Ca2+. E. Magnesium atau Mg diubah dalam bentuk Mg3+. E. Sulfur atau S diubah dalam bentuk SO42- atau SO2-. Yang kedua, ada unsur hara mikro. Fe diubah dalam bentuk Fe2+ atau SO2-. Mo diubah dalam bentuk MoO2-. Mn diubah dalam bentuk Mn2+ atau Mn4+. Zn diubah dalam bentuk Zn2+. Bo diubah dalam bentuk Bo33-. Cl diubah dalam bentuk Cl-. Penyerapan unsur hara. Tanaman dapat menyerap unsur hara melalui akar, batang, dan daun. Unsur hara C dan O diambil tanaman dari udara sebagai CO2, dan sebagian besar unsur hara lain diserap oleh tanaman melalui akar dalam bentuk ion. Unsur hara tersebut dapat tersedia di sekitar akar melalui 3 cara, yaitu aliran massa atau mass flow, difusi, dan intersepsi akar. Yang pertama ada aliran massa. Aliran massa adalah gerakan unsur hara di dalam tanah menuju permukaan akar tanaman bersama-sama gerakan massa air. Yang kedua ada difusi. Difusi yaitu pergerakan air dan unsur hara ke akar disebabkan oleh adanya perbedaan konsentrasi dan terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang ketiga ada intersepsi akar. Akar-akar tanaman yang terus tumbuh menuju tempat yang lebih jauh akan menemukan unsur hara dalam larutan tanah di tempat tersebut. Baiklah, sampai di sini dulu hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.